Hari kita mau belajar firman Tuhan, ya, masih tentang kasih karunia dan kebenaran yang saya ambil dari Kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Kitab Roma pasalnya yang kelima, ayatnya yang ke-17. Kalau ini kamu bisa monitor di sini. 5 ayat 17 firman Tuhan berkata demikian, bahwa sebab jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa oleh karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Nah, firman Tuhan berkata, jika oleh dosa satu orang maut telah berkuasa oleh satu orang itu adalah Adam, maka lebih benar lagi mereka yang telah menerima kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran akan hidup dan berkuasa karena satu orang itu, yaitu Yesus Kristus. Kemarin kita sudah belajar bahwa hukum Taurat dibawa oleh Musa, diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia dan kebenaran datang bersama-sama dengan Yesus Kristus, ya, ada di dalam Yesus Kristus. Nah, ayat ini juga menguatkan apa yang kita sampaikan kemarin, bahwa kasih karunia, ya, kasih karunia Bapa dan anugerah kebenaran, kasih karunia dan anugerah kebenaran itu yang dilimpahkan Bapa kepada saudara dan saya, itu akan membuat kita hidup dan berkuasa oleh karena satu orang, yaitu Yesus Kristus. Penting sekali saudara kita punya pemahaman tentang kasih karunia ini. Kasih karunia yang sangat besar, kasih karunia yang sangat besar yang sorga berikan buat saudara dan saya, yaitu adalah ketika kita mendapatkan anugerah kebenaran. Anugerah kebenaran. Kita mendapatkan anugerah untuk kita dibenarkan. Nah, kita dibenarkan bukan karena perbuatan baik kita dibenarkan bukan karena upaya kita dibenarkan bukan karena usaha kita dibenarkan itu adalah kasih karunia Tuhan. Di bawah hukum Taurat, umat Tuhan pada waktu itu untuk mereka dibenarkan, mereka perlu berupaya terlebih dahulu. Dengan usaha mereka, dengan persembahan mereka, dengan korban mereka perlu dibenarkan. Namun setahun sekali, ya, ada satu masa di mana mereka harus mempersembahkan korban, melakukan exchanging dengan domba yang tidak bercela, dan mereka bawa kepada imam, dosa mereka transfer kepada domba itu, dan ketika domba itu disembelih, sejak itu mereka mendapatkan pembenaran. Tapi cuma berlaku sementara, saudara, tidak selama-lamanya. Mereka jatuh dalam dosa lagi, bawa korban lagi, jatuh dalam dosa lagi, bawa korban lagi. Seperti itu setiap saat, setiap tahun mereka mengerjakan itu. Tapi sekarang saudara dan saya, kita hidup di dalam kasih karunia. Kita tidak perlu membawa korban sembelihan untuk mendapatkan pembenaran dari Tuhan. Bukan dengan upaya kita mendapatkan pembenaran dari Tuhan, tetapi karena domba Bapa itu, yaitu Yesus Kristus Tuhan yang tidak bercela dan tidak berdosa, itu sudah mati sekali untuk selama-lamanya, dan karya Yesus itu, karya korban Kristus itu cukup untuk menghapus dosa masa lalu, masa kini, bahkan masa yang akan datang. Itu sebabnya sekali Tuhan memutuskan saudara dibenarkan. Karena kasih karunia oleh iman, diputuskan kita dibenarkan. Sejak saat itu sampai selama-lamanya kita menjadi orang-orang yang benar. Itu sebabnya saya mau berkata kepada saudara, hidup di bawah kasih karunia, kita mendapatkan anugerah, kita menjadi orang-orang yang benar. Galatia 5 ayatnya yang ke-21. Galatia 5 ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian.
bukan Galatia 5. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-21, firman Tuhan berkata demikian. Dia yang tidak mengenal dosa telah dibuatnya menjadi dosa karena kita, supaya di dalam Dia kita dibenarkan oleh Bapa. Itu sebabnya saya tadi berkata kepada saudara bahwa dosa kita sudah diselesaikan oleh Tuhan Yesus di kayu salib, yang beberapa waktu yang lalu kita peringati di dalam Paskah, saudara. Nah, surga telah menetapkan Yesus sebagai dosa, ya, telah ditetapkan Dia, Yesus yang tidak mengenal dosa, dibuat menjadi dosa. Itu bukan karena Dia berdosa, tetapi dosa kita semua ditimpakan kepada Yesus. Sehingga ketika Yesus ada di kayu salib, Yesus berkata, sudah selesai. Itu artinya apa? Semua dosa kita sudah diselesaikan Yesus di atas kayu salib. Supaya apa? Supaya saat ini kita yang hidup di dalam Kristus, kita bukan lagi orang yang berdosa. Supaya saat ini kita yang hidup di dalam Kristus, kita bukan lagi orang yang berdosa, tetapi firman Tuhan berkata, kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh Bapa. Perlu kita pahami sekali lagi bahwa kita hidup ini adalah karena kasih karunia Tuhan. Kita hidup saat ini itu adalah karena kemurahan Tuhan. Bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, tapi semata-mata murni karena kasih karunia Tuhan. Jadi ketika hal-hal yang sedang kita alami hari-hari ini, kadang-kadang kita berpikir, mulai melihat diri kita bahwa kenapa hidup saya seperti ini? Kenapa saya harus mengalami seperti ini? Kenapa saya harus mengalami tragedi ini? Kenapa hubungan saya tidak baik? Kenapa keuangan saya tidak baik? Kita mulai berkaca. Diri kita melihat bahwa wah, mungkin saya ini berdosa. Mungkin saya hubungannya sudah tidak kuat dengan Tuhan. Mungkin saya kurang berdoa. Saya kurang taat melakukan firman Tuhan. Saya mau berkata kepada saudara, di mata surga, karena Yesus sudah membenarkan saudara, maka selama-lamanya saudara orang benar. Kebenaran kita itu bukan dari perbuatan kita, tapi kebenaran kita itu adalah anugerah dari Tuhan Yesus Kristus. Setiap kali saudara merasa bersalah, setiap kali saudara merasa ada kelemahan, setiap kali kita merasa ada kekurangan, yakinkan diri saudara bahwa saudara adalah orang-orang yang sudah dibenarkan. Sekali untuk selama-lamanya Yesus Kristus sudah membenarkan saudara. Amin. Jadi inilah satu anugerah kasih karunia yang Tuhan berikan kepada kita. Bukan karena upaya, bukan karena usaha, tetapi murni karena kasih karunia Tuhan menjadikan kita orang-orang benar. Roma 4, Yohanes 8 ayatnya yang ke-56. Yohanes 8 ayatnya yang ke-56. Firman Tuhan berkata begini. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan bersukacita. Alkitab berkata bahwa firman Tuhan di dalam kitab Kejadian dikatakan bahwa Abraham dibenarkan karena iman. Ya, kita pernah membahasnya beberapa waktu yang lalu. Maka percayalah Abraham kepada Tuhan, dan Tuhan memperhitungkan itu sebagai kebenaran. Abraham pun dibenarkan karena iman. Nah, di sini dikatakan Abraham bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya dan telah bersukacita. Apa yang Abraham lihat? Nah, kita lihat saudara. Dari mana Abraham tahu? Bagaimana Abraham bisa bersukacita? Apa yang dia lihat tentang hari Tuhan? Kita lihat di dalam Galatia 3 ayatnya yang ke-8. Galatia 3 ayat yang ke-8, firman Tuhan berkata begini.
Dan kitab suci yang sebelumnya mengetahui bahwa Bapa membenarkan orang-orang bukan Yahudi oleh karena iman, telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Olehmu segala bangsa akan diberkati. Ini menarik, saudara. Yang menarik begini, ternyata Injil yang kita kenal sekarang ini, yaitu Injil Yesus Kristus, kabar baik tentang Yesus Kristus mengasihi dan menyelamatkan umat manusia, ternyata Bapa telah memberitakan terlebih dulu kepada Abraham. Injil yang sama yang kita pahami saat ini, ternyata Bapa telah memberitakan terlebih dahulu kepada Abraham. Itu sebabnya dikatakan di ayatnya yang ke-8 dikatakan Bapa membenarkan orang-orang yang bukan Yahudi karena iman, yang telah terlebih dahulu memberitakan Injil kepada Abraham. Jadi dulu Abraham sudah mendengar tentang Yesus Kristus. Abraham sudah mendengar tentang bahwa kita dibenarkan karena anugerah, karena Yesus Kristus. Bedanya adalah kalau sekarang kita melihat ke belakang, Yesus yang mati 2000 tahun lalu, tapi dulu mereka melihat kepada Yesus yang nanti akan menebus dosa umat manusia. Jadi Abraham bisa bersuka cita karena dia tahu dia dibenarkan. Yang saya mau sampaikan kepada saudara pada hari-hari ini, kita bisa bersuka cita hari ini, kita bisa berbahagia hari ini, kita bisa bersyukur pada hari ini karena kita tahu bahwa Yesus sudah mati membenarkan saudara dan saya. Kita ada dalam Kristus, kebenaran Kristus ada di dalam diri kita. Yesus sudah berkata sudah selesai, supaya apa? Supaya kita bisa bersuka cita bahwa kita tidak lagi dituntut oleh hukum Taurat, tapi kita hidup di dalam kebenaran kasih karunia Tuhan Yesus. Ini penting, saudara. Penting kita memahami ini. Supaya apa? Supaya ketika kita menjalani kehidupan ini, kita tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menuduh kita. Oh, kamu kurang ini, kamu kurang doa, kamu kurang begini, kamu kurang begitu, kamu kurang memberi, dan lain sebagainya. Tidak memberi kesempatan kepada iblis untuk menuduh saudara, tetapi justru membuat kita semakin percaya. Sekali lagi, membuat kita semakin percaya dan senantiasa bersuka cita bahwa saudara dan saya mendapatkan anugerah kebenaran. Roma 5 ayat yang ke-17 tadi dikatakan bahwa karena kita mendapatkan kelimpahan kasih karunia dan anugerah kebenaran, membuat kita hidup di bawah matahari ini, hidup dengan berkuasa. Amin. Kesadaran kita bahwa kita menerima kelimpahan kasih karunia, kesadaran kita bahwa kita telah menerima anugerah kebenaran, membuat kita hidup dengan yakin, dengan pasti bahwa kita hidup dan berkuasa. Kalau saudara tidak yakin bahwa saudara punya kuasa, kita tidak yakin bahwa kita sudah dibenarkan, bahwa doa kita didengar oleh Tuhan, kita tidak akan berani untuk memperkatakan janji-janji Tuhan. Tapi ketika kita yakin bahwa saya sudah ditebus, saya sudah dibenarkan, saya beroleh kasih karunia, maka kita berani memperkatakan janji-janji Tuhan. Sehingga apa yang kita katakan itu pasti terjadi. Setuju, katakan amin. Inilah kebenaran, inilah kasih karunia Tuhan. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19. 2 Korintus 5 ayatnya yang ke-19, firman Tuhan berkata demikian. Sebab Bapa mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Bapa telah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus. Telah mendamaikan kita dengan dirinya. Yang saya mau sampaikan kepada saudara begini, kita yang ada di dalam Kristus itu sudah berdamai dengan Bapa. Amin. Kita yang ada di dalam Kristus, kita sudah berdamai dengan Bapa. Artinya apa? Artinya dosa-dosa kita Bapa sudah tidak memperhitungkan lagi.
Sekali lagi, dosa-dosa, karena kita ada di dalam Kristus, maka dosa-dosa kita tidak diperhitungkan lagi. Itu sebabnya ayat yang ke-17 dikatakan demikian. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Saudara dan saya ada dalam Kristus. Yang lalu sudah berlalu. Iblis tidak bisa menuduh saudara. Apalagi kita bersyukur kita berada dalam sebuah komunitas yang percaya baptisan di dalam Kristus. Bukan baptisan di dalam air, bukan di dalam baptisan yang kudus, bukan. Tapi baptisan di dalam Kristus. Artinya apa? Kita mati bersama-sama Kristus. Dosa kita, kehidupan kita yang lama telah dikuburkan ke dalam Kristus. Dan Bapa oleh Kristus telah menjadikan kita damai, berdamai dengan surga oleh Kristus. Itu sebabnya jangan biarkan iblis untuk menuduh saudara lagi. Jangan biarkan iblis mengintimidasi saudara dengan apa yang saudara lakukan. Tapi percayalah, kita adalah orang-orang yang sudah dibenarkan oleh kasih karunia Tuhan. Ibrani 8 ayatnya yang ke-12. Ibrani 8 ayatnya yang ke-12. Firman Tuhan berkata demikian. Sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Apa yang firman Tuhan coba katakan kepada saudara pada hari ini? Tuhan sudah tidak mengingat lagi pelanggaran kita. Tuhan sudah tidak lagi mengingat dosa-dosa kita. Karena kenapa? Karena kita sudah didamaikan di dalam Kristus dan kita beroleh anugerah kebenaran. Ayat terakhir, Yesaya pasalnya yang ke-59, ayatnya yang pertama dan ayatnya yang kedua. Yesaya 59 ayatnya yang pertama, ayatnya yang kedua. Firman Tuhan berkata begini, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengaran Tuhan tidak kurang tajam untuk mendengar. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Bapamu ialah kejahatanmu, yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga ia tidak mendengar, ialah segala dosamu. Ayat ini adalah ayat di Perjanjian Lama. Ketika mereka hidup di bawah hukum Taurat, ketika mereka hidup di bawah tuntutan hukum Taurat, perbuatan mereka itu tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa mereka. Upaya mereka, usaha mereka tidak bisa menyelesaikan dosa-dosa mereka, saudara. Tidak bisa menyelesaikan pelanggaran mereka. Akibatnya apa? Bapa di surga tidak bisa menolong mereka karena mereka terpisah oleh dosa. Itu mereka di bawah hukum Taurat. Tapi saudara dan saya, kita yang hidup di bawah anugerah, jurang dosa, pemisah antara surga dan kita, itu telah diselesaikan oleh Tuhan Yesus Kristus. Sehingga tidak ada jarak lagi antara Bapa dengan saudara. Tidak ada jarak lagi yang memisahkan, tidak ada jurang lagi yang memisahkan antara kita dengan surga. Karena kenapa? Karena waktu Yesus mati, tabir bait suci itu telah terbelah menjadi dua. Dulu ketika mereka mau datang memberikan persembahan kepada Tuhan, imam-imam itu datang untuk masuk dalam bait suci, mereka harus kudus terlebih dahulu, harus benar terlebih dahulu, baru mereka bisa masuk ke ruang Maha Kudus untuk mempersembahkan, untuk menghadap Tuhan, untuk menerima berkat Tuhan di ruang Maha Kudus. Tapi ketika Yesus mati di kayu salib dan berkata sudah selesai, tabir bait suci itu terbelah dari atas sampai ke bawah, terbuka. Dan kabar baiknya adalah begini, bukan kita lagi yang datang ke ruang Maha Kudus, tapi Bapa yang dari ruang Maha Kudus itu datang lewat Roh Kudusnya, tinggal di hati kita, tinggal di dalam kehidupan kita. Saudara memahami kebenaran ini. Kalau dulu imam harus datang menghadap Roh Maha Kudus dengan kekudusan, karena kalau mereka tidak kudus, mereka mati pada saat itu juga. Tapi sejak Kristus mati berkata sudah selesai, tabir itu terbuka, yang menjadi pemisah antara Bapa dengan kita itu sudah terpisah. Dan kabar baiknya adalah begini, bukan kita lagi yang menghadap Bapa, tetapi Bapa yang datang lewat Roh Kudusnya tinggal di hati kita.
Apa yang saya mau sampaikan kepada saudara? Yang tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan. Sekarang Tuhan bebas menyelamatkan saudara. Tuhan bisa menolong saudara karena jurang pemisah itu sudah diselesaikan oleh Yesus Kristus. Pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Dulu benar karena dosa telah memisahkan. Namun sekarang Tuhan sangat mendengarkan doa saudara. Bahkan doa yang sangat sederhana saudara sampaikan kepada Tuhan. Saudara cuma berkata, Tuhan Yesus tolong. Saudara cuma berkata, Tuhan Yesus aku percaya kepadamu. Saudara cuma bisa berkata, aku mengucap syukur Tuhan. Saudara cuma bisa berkata, Tuhan aku dalam kasih karunia-Mu. Saudara cuma bisa berkata, Tuhan berkati pekerjaanku, Tuhan berkati usahaku, Tuhan berkati kesehatanku. Hal sederhana, doa paling sederhana yang saudara katakan kepada Tuhan. Saya mau berkata, Tuhan dengar itu semua dan Tuhan mengerjakan yang terbaik di dalam kehidupan saudara. Kenapa? Karena sudah tidak ada lagi pemisah antara kita dengan surga. Dan malah yang Bapa lakukan, Dia datang hadir tinggal di hati kita. Bahkan firman Tuhan berkata bahwa Roh Kudus di dalam hati kita itu berdoa kepada Bapa dengan keluhan-keluhan untuk kelemahan-kelemahan kita, dengan keluhan-keluhan yang tidak terucapkan. Itu artinya apa saudara? Itu artinya bahwa Tuhan pasti mendengarkan, memperhatikan, pasti menjawab doa seruan saudara. Itu sebabnya hari ini yang saya mau katakan kepada saudara, percayalah engkau hidup dalam anugerah. Percayalah engkau hidup dalam anugerah. Apa hidup dalam anugerah itu? Kita punya sebuah keyakinan bahwa kita sudah dibenarkan. Bukan karena perbuatan baik kita, bukan karena upaya kita, bukan karena usaha kita, tetapi karena Yesus Kristus yang sudah mati menyelesaikan dosa-dosa kita. Di Kalvari Dia berkata, di Golgota Dia berkata, sudah selesai. Waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sorga melihat bukan saudara lagi, bukan kita lagi, bukan Dev lagi, bukan Joshua lagi, bukan Masio lagi, tapi yang sorga lihat adalah Kristus di dalam kita, yang sudah di-cover oleh darahnya, yang sudah di-cover oleh darah Kristus, sehingga kita menjadi orang-orang yang benar. Sehingga apa yang kita minta, yang kita doakan, apa yang kita katakan, itu pasti Tuhan nyatakan, Tuhan jadikan untuk hormat kemuliaan bagi namanya. Saya berdoa saudara diberkati, saudara tetap bersuka cita, saudara tetap bersyukur bahwa kita ada dalam kasih karunia Tuhan, kita ada dalam kemurahan Tuhan yang besar dalam hidup kita. Haleluya.